Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan kemampuan berpikir matematis pada abad 21 dan era revolusi industri 4.0. Next. Ya, sebelum memasuki materi ataupun presentasi, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah Jafla Fadila Alfianti, yang kedua Ida Ayu, dan yang ketiga saya sendiri, Boy Edi Setiawan. Next. Baik, eh, pentingnya pendidikan dalam kemampuan berpikir matematis pada abad 21 dan era revolusi industri 4.0. Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita dari masa lalu sampai masa sekarang. Pendidikan menjadi pondasi dasar dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Di era revolusi industri ini, perkembangan teknologi dan informasi membutuhkan kecerdasan yang tinggi. Salah satunya adalah kemampuan dalam aspek matematika. Seperti halnya tujuan pembelajaran matematika, yaitu untuk membentuk pola berpikir seseorang sehingga mampu berpikir kritis, kreatif, logis, dan sistematis. Jadi, peserta didik dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan suatu masalah. Karena tujuan tersebut, peserta didik membutuhkan keterampilan-keterampilan dasar, yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, eh, dan baik. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya, abad 21 disebut pula dengan era milenium ketiga. Umumnya, milenium ketiga ini ditandai dengan beberapa hal yang merupakan kelanjutan abad modern atau Monggo, Mbak modernisasi, Dila, untuk yaitu melanjutkan presentasi. baik. Selanjutnya, abad 21 disebut pula dengan era milenium ketiga. Umumnya, milenium ketiga ini ditandai dengan beberapa hal yang merupakan kelanjutan abad modern atau modernisasi, yaitu antara lain kemajuan iptek, semakin besar materialisme, kompetisi global, dan persaingan bebas yang semakin ketat. Adapun yang dimaksud era milenium secara etimologi, milenium berasal dari bahasa Latin yaitu mille yang artinya 1000 dan annus yang artinya tahun. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia secara terminologi, milenium adalah masa atau jangka waktu 1000 tahun, sehingga milenium ketiga dapat diartikan sebagai rentang antara tahun 2000 sampai tahun 3000. Era milenium ketiga merupakan lanjutan dari abad ke-20, yaitu era di mana istilah modern untuk pertama kali diucapkan, yang selanjutnya menjadi dasar apa yang terjadi pada zaman sekarang. Pendidikan nasional abad milenium ketiga bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia dengan kedudukan yang terhormat dan dengan bangsa lain dalam dunia global melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemauan, dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya. Selanjutnya, karakteristik pendidikan era milenium ketiga. Karakteristik pendidikan era milenium ketiga berupa perhatian yang semakin besar terhadap masalah lingkungan hidup. Dunia kehidupan akan semakin dihubungkan oleh teknologi informasi, ilmu pengetahuan akan semakin converging, kebangkitan pusat ekonomi di belahan Asia Timur dan Tenggara, perubahan dari ekonomi berbasis sumber daya alam serta manusia ke arah ekonomi berbasis pengetahuan,
perhatian yang semakin besar pada industri kreatif dan industri budaya, dan budaya akan saling mengimbas dengan teknosains. Sedangkan 4 karakter belajar era milenium ketiga yang dirumuskan dalam 4C, yaitu yang pertama, critical thinking and problem solving, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis adalah kemampuan tingkat tinggi yang tidak hanya menghafal tetapi menggunakan dan manipulasi materi yang telah dipelajari sesuai situasi yang dibutuhkan. Yang kedua, communication atau komunikasi. Komunikasi adalah interaksi sosial antar seseorang yang saling menyampaikan gagasannya. Yang ketiga, collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara kelompok. Yang keempat, creativity and innovation. Kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik gagasan atau berupa karya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ida Ayu. Matematika adalah suatu ilmu dasar yang memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari, serta merupakan salah satu bidang ilmu yang sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik. Adapun tujuan pembelajaran matematika yang termuat dalam Permendiknas nomor 20, yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan 1. Memahami konsep matematika, menjelaskan ketertarikan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. 2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Yang ketiga, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Yang keempat, mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Yang terakhir, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut, dibutuhkan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Proses pembelajaran matematika di era milenium ketiga diharapkan mampu mempersiapkan agar dapat mencapai tujuan tersebut. Baik, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.